Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang kedengarannya heroik banget, luar biasa, tapi coba deh kita gali lebih dalam, justru makin banyak pertanyaan yang muncul, dan ini yang bakal ngebawa kita ke hubungan aneh antara pemerintah AS dan Hollywood. Oke, jadi mari kita bedah kejadian super aneh di Iran ini. Menurut Pentagon, ini tuh misi penyelamatan yang sukses besar, heroik. Tapi beneran sesederhana itu ceritanya? Nah, disinilah cerita resmi dari Pentagon mulai kedengeran aneh. Para analis militer aja garuk-garuk kepala ngelihat beberapa kejanggalan. Pertama, ada kolonel, perwira tinggi banget ikut misi tempur biasa, jarang banget kejadian. Terus ada orang luka parah, katanya bisa jalan 200 km ngelewatin gunung tinggi cuma dalam 48 jam. Kedengerannya hampir mustahil kan? Dan yang paling gila, skala operasinya, 155 pesawat. Buat apa sebanyak itu? Termasuk pesawat kargo raksasa yang katanya hancur cuma karena kena pasir. Cuma buat nyelamatin satu orang. Dan yang paling aneh, si pahlawannya ini nggak ada namanya sama sekali. Bener-bener anonim. Oke, jadi kalau ini bukan misi penyelamatan, terus apa dong? Nah, banyak yang percaya kalau kisah heroik ini sebenarnya cuma kedok buat nutupin operasi lain yang jauh lebih besar dan gagal total. Apa itu? Sebuah usaha rahasia buat nyuri stok nuklir Iran. Kalau teorinya begini, skala operasi yang masif dan kerahasiaan tingkat tinggi itu jadi jauh lebih masuk akal kan? Dan ini bukan asal tebak-tebakan loh, ada jejak-jejak bukti yang mengarah ke sana. Beberapa minggu sebelum kejadian, media Axios sudah ngelaporin kalau AS lagi mempertimbangkan operasi semacam ini. Gak lama setelah itu, Washington Post ngebocorin rencana detail Pentagon buat bangun landasan udara darurat dekat fasilitas nuklir. Persis seperti yang kayaknya terjadi. Tapi mungkin bukti yang paling telak datang dari Iran sendiri. Mereka ngaku nemuin kartu identitas milik seorang insinyur nuklir Amerika di lokasi jatuhnya pesawat. Nah, disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Menurut sebuah sumber, waktu rencana yang super berisiko ini dipresentasikan ke para pimpinan, responsnya itu bukan soal gimana logistiknya, tapi lebih ke, wah, ini dramatis banget. Bayangin, ada yang bilang, ini rencana brilian, ini film yang hebat, ayo kita lakukan. Ini cara ngevaluasi strategi militer seolah orang lagi baca naskah film Hollywood, bukan operasi di dunia nyata. Ini nunjukin ada dua cara pandang yang beda banget soal perang. Di satu sisi, ada yang namanya strategi Hollywood. Di sini, yang penting itu narasi, citra kepahlawanan, menang perang propaganda, pokoknya gimana kelihatannya. Di sisi lain, ada realitas perang yang, ya nggak sekeren itu. Perang itu bergantung sama hal-hal yang nggak glamor sama sekali, kayak ekonomi, organisasi, dan logistik. Nah, kalau yang pertama lebih dipentingin daripada yang kedua, biasanya hasilnya bencana. Dan pola mikir kayak gini, yang lebih mentingin cerita bagus daripada strategi yang benar-benar solid, ini bukan hal baru loh. Insiden di Iran ini sebenarnya cuma contoh paling baru aja dari sejarah panjang Pentagon yang suka ngedit cerita buat konsumsi publik. Coba deh, siapa yang nggak tahu film Black Hawk Down? Kisah tentang kepahlawanan tentara Amerika dengan semboyan No Man Left Behind, di mana pasukan elit berjuang mati-matian buat nyelamatin kawan mereka. Tapi kenyataannya gimana? Menurut buku aslinya yang jadi dasar film itu, ceritanya jauh lebih biasa aja, nggak sinematik sama sekali. Pilotnya memang ditangkap, tapi dia diperlakukan dengan baik. Nggak ada tuh adegan tembak-tembakan penyelamatan yang dramatis. Dia akhirnya dibebasin lewat negosiasi yang tenang dan bayaran uang tebusan. Beda banget kan sama adegan perang epik yang kita tonton di bioskop? Terus, ada lagi kasus Jessica Lynch di Irak. Pentagon nggambarin ini sebagai cerita yang super horor tentang penyiksaan dan penyelamatan yang heroik. Media-media langsung rame, bilang kalau dia berjuang sampai titik darah penghabisan, disiksa, terus diselamatin sama pasukan khusus dalam operasi malam hari yang menegangkan. Tapi, coba tebak, siapa yang akhirnya ngebongkar semuanya? Si pahlawannya sendiri, Jessica Lynch. Dia berani banget tampil di TV dan bilang kalau sebagian besar cerita itu bohong. Dia nggak disiksa, malah sebaliknya. Dokter dan perawat Irak ngerawat dia dengan baik. Terus operasi penyelamatan yang dramatis itu kebanyakan cuma akting buat kamera. Karena tentara Irak bahkan udah nggak ada di rumah sakit itu waktu pasukannya dateng. Nah, semua contoh ini ngebawa kita ke sebuah fenomena yang disebut para analis sebagai kompleks Pentagon Hollywood. Ini tuh kayak hubungan simbiosis mutualisme yang udah jalan puluhan tahun. Para pembuat film dapat akses gila-gilaan ke peralatan militer asli. Tank, jet tempur, kapal induk. Sebagai gantinya, Pentagon dapat hak buat nge-review naskahnya, buat mastiin cerita yang tampil di layar itu sejalan dengan citra heroik yang pengen mereka bangun. Dan bahayanya tuh di sini, seperti yang disebutin di sebuah jurnal akademis, ini bukan cuma soal ngebentuk opini publik.
Masalahnya adalah, para pemimpin militer itu sendiri mulai kemakan sama cerita heroik yang mereka bantu ciptakan. Mereka jadi ngelihat perang itu bukan sebagai realitas yang rumit dan brutal, tapi sebagai sesuatu yang bisa diatur, yang bisa dibikin skenarionya kayak film Hollywood. Jadi kalau kemenangan itu bukan soal pencitraan sinematik, terus gimana dong cara menang perang yang beneran? Jawabannya ada di 3 hal yang mungkin kedengarannya ngebosenin, tapi super penting. 1. Ekonomi. Gimana caranya ngelola sumber daya biar bisa menang semurah dan secepat mungkin. 2. Organisasi. Punya rencana yang simple dan beneran bisa dijalanin. Dan 3. Logistik. Mastiin pasukan di lapangan punya semua yang mereka butuhin buat bertempur. Inilah dasar kemenangan yang nyata, bukan soal special effects. Ujung-ujungnya, poin paling pentingnya tuh ini. Ketika sebuah institusi militer jadi lebih terobsesi buat kelihatan sukses daripada benar-benar jadi efektif, mereka itu sebenarnya lagi nyiapin kegagalan besar buat diri mereka sendiri. Realitas di medan perang itu nggak peduli sama cerita yang bagus atau adegan yang sinematik. Realitas cuma peduli sama apa yang benar-benar berhasil. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Di zaman di mana perang itu bisa kita tonton langsung dan opini publik dibentuk sama narasi media yang udah diatur sedemikian rupa, apa jadinya kalau batas antara film perang dan perang beneran jadi kabur? Ini bukan cuma buat kita sebagai penonton loh, tapi yang lebih penting buat para pengambil keputusan yang nasib banyak orang ada di tangan mereka. Apa yang terjadi ketika militer mulai lebih percaya sama filmnya sendiri daripada sama kenyataan?